Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya masih membahas materi terkait dengan kas, akuntansi untuk kas. Jadi saya masih berfokus pada cash control, yaitu rekonsiliasi dari bank balance. Jadi rekonsiliasi terkait dengan bank balance itu adalah merekonsiliasi saldo kas di bank antara yang dicatat perusahaan dengan yang dicatat oleh bank sendiri. Nah, kalau untuk catatan yang di-maintain perusahaan itu tentu saja dasarnya adalah ledger atau buku besar. Kemudian, kalau catatan yang di-maintain oleh bank itu dokumennya ada, bisa kita lihat dari mutasi bank atau rekening koran. Kenapa kita perlu melakukan rekonsiliasi? Karena bisa saja terjadi perbedaan saldo pada akhir bulan antara kas di bank perusahaan yang tercatat dengan kas di bank perusahaan di bank atau di rekening koran. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kemungkinannya karena yang pertama adalah adanya time lag atau perbedaan waktu pencatatan, di mana bisa saja bank bisa mencatat penerimaan lebih dulu daripada perusahaan atau sebaliknya. Itu kita bicara mengenai time lag, adanya perbedaan pencatatan, waktu perbedaan pencatatan. Dan yang kedua bisa juga perbedaan atau selisih perbedaan bank balance-nya itu disebabkan karena adanya error, baik error yang dilakukan perusahaan maupun error yang dilakukan bank, bisa saja. Nah, sehingga perlu untuk akuntan untuk merekonsiliasi saldo kas di bank antara dua data tersebut, antara data bank sama data perusahaan atau per buku. Jadi biasanya untuk rekonsiliasi item yang bersangkutan dengan time lag itu ada yang pertama deposit in transit. Item yang direkonsiliasi itu bisa berasal dari deposit in transit. Jadi deposit in transit ini misalkan perusahaan itu mendeposit ya, mentransfer gitu ya, dananya ke bank, mentransfer dananya ke bank, kemudian dari sisi perusahaan sudah mencatat penambahan kas, tetapi dari sisi bank belum tercatat karena memang depositnya masih dalam perjalanan. Gitu, sehingga di bank belum terupdate, tapi di perusahaan sudah terupdate. Kemudian untuk outstanding check adalah cek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sejumlah transaksi. Sudah diberikan juga cek tersebut kepada pihak yang berwenang, tetapi pihak yang berwenang tersebut atau lawan transaksi belum mencairkan cek tersebut, sehingga cek tersebut masih outstanding. Begitu, jadi nanti di sisi perusahaannya sudah melakukan pengurangan kas, namun di sisi bank belum, karena memang belum ada pencairan oleh lawan transaksi, sehingga ya cek tersebut outstanding. Kemudian bank charge. Bank charge itu biasanya gini, kalau misalkan perusahaan menempatkan dananya di bank, atau perusahaan punya tabungan giro nih, punya giro di bank, biasanya kan dikenakan biaya administrasi atau bank charge. Dan bank charge itu biasanya langsung didebitkan secara otomatis dan pastinya akan terlihat di rekening koran. Tetapi kadangkala bank charge ini itu dibukukannya terlambat oleh perusahaan, sehingga bank charge ini juga merupakan item rekonsiliasi. Kemudian ada pun bagian-bagian kredit ya, bank kredit artinya posisi kredit, posisi penambahan di bank yang belum tercatat. Gitu, itu juga merupakan time lag. Misalnya ada transfer masuk tetapi memang belum dicatat nih sama perusahaan. Nah, ini juga ada sejumlah error bank atau depositor error. Ya, begini seperti inilah
format dari rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank, yang namanya rekonsiliasi, itu berarti kan ada dua data yang dibandingkan. Sehingga kita mau tahu saldo yang benar seperti apa. Bisa saja bank juga salah, perusahaan juga salah. Gitu. Sehingga dari rekonsiliasi ini kita temukan, gitu titik temunya berapa nih saldo yang benarnya berdasarkan proses rekonsiliasi. Jadi nanti ada item yang direkonsiliasi, baik karena time lag, baik karena error, yang ada di sisi bank maupun yang ada di sisi buku perusahaan. Oke, formatnya kita mulai dari sini. Oke, dari sini balance per bank statement. Kita masukkan dulu balance terakhir pada periode yang mau kita rekonsiliasi itu berapa. Balance terakhirnya itu akan kita masukkan di baris pertama ya, balance per bank statement. Cantumkan di sini. Yang kita dapatkan melalui mutasi bank atau rekening giro. Rekening koran, sorry. Nah, kemudian nanti item rekonsiliasinya di sisi bank itu ada yang bersifat menambah, ada yang bersifat mengurang. Jadi kalau untuk menambah, contohnya adalah deposit in transit. Deposit in transit, perusahaan sudah menyetorkan, sedang menyetorkan uangnya, tetapi sudah keluar nih. Artinya sudah diproses, artinya penambahan kasnya sudah dicatat oleh perusahaan, tetapi di banknya belum update karena masih transit depositnya, sehingga nanti akan menambah di sisi bank statementnya. Itu adalah deposit in transit. Kemudian adanya cash on hand atau receipt yang belum didepositkan itu juga akan menambah atau akan menjadi item rekonsiliasi yang bersifat menambah cash on hand perusahaan pada akhir bulan. Kemudian, kalau misalkan ada bank error yang mana sifatnya harus menambah, nanti kita lihat dulu errornya, tapi ketika ada kejadian error dan harus menambah kas di bank, maka kita masukkan kepada penambahan di balance per bank statement. Jadi memang kalau error kita lihat dulu apakah errornya itu terjadi di bank atau terjadi di perusahaan. Nah kalau sudah kita tahu, oh iya misalkan errornya di bank, nah sekarang errornya itu kasnya seharusnya bertambah atau justru berkurang. Kalau bertambah berarti harus bersifat menambah nih rekonsiliasinya. Kemudian ada pun item rekonsiliasi yang bersifat mengurangi balance per bank statement, yaitu outstanding check. Outstanding check adalah cek yang dikeluarkan perusahaan tadi tetapi belum dicairkan oleh lawan transaksi. Atas hal tersebut, outstanding check akan bersifat mengurangi untuk balance per bank statement. Begitupun juga kalau ada error yang disebabkan oleh bank, tapi sifatnya bank harus mengurangi balance per bank statement, berarti harus bersifat mengurangi juga. Nanti mungkin akan tergambar di ilustrasi soal. Sehingga dari balance per bank statement awal nanti ditambah dengan item rekonsiliasi, dikurang dengan item rekonsiliasi, kita akan mendapatkan correct cash balance berdasarkan bank. Setelah bank selesai, kemudian kita melakukan rekonsiliasi per buku perusahaan atau depositor. Rekonsiliasi yang menambah adalah transferan sudah masuk ke ini. Salah satu contohnya adalah bank credit and collection not yet recorded in the books. Jadi, transferan dari lawan transaksi itu sudah masuk ke rekening perusahaan, sudah masuk ke rekening depositor, tetapi belum dibukukan oleh perusahaan, sehingga pada akhir bulan itu
pada akhir bulan bersangkutan, pada akhir periode pelaporan, perusahaan harus menambah balance kas dari sisi perusahaan. Kemudian kalau misal jadi ini juga ada error, bank error, book error. Di mana book error tersebut understate the book balance. Jadi kalau nanti kita lihat lagi, kalau misalkan memang error yang menyebabkan kas pada ledger kita itu kekecilan, maka kasnya harus dibesarkan. Gitu, karena kita sesuai saja dengan bukti transaksi. Kalau ternyata errornya karena akuntan terlalu kecil, menambahkan kas atau terlalu banyak mengurangi kas, nanti kita sesuaikan. Gitu. Berarti harus menjadi rekonsiliasi yang bersifat menambah. Sementara item rekonsiliasi yang bersifat mengurangi yaitu misalkan ada bank charge yang belum di-record oleh perusahaan, maka akan mengurangi kas di sisi perusahaan. Kenapa? Karena ya biaya administrasi kan akan mengurangi tabungan kita, deposit kita di bank. Gitu. Kemudian ada juga bank error yang lebih besar, overstate dari book balance, itu akan bersifat mengurangi. Jadi error sendiri memang ada yang bersifat mengurangi, ada yang bersifat menambah. Kita lihat dulu errornya seperti apa. Sehingga dari balance per depositor book ditambah dengan item-item rekonsiliasi, dikurangi dengan item-item rekonsiliasi akan menjadi correct cash balance. Nanti correct cash balance berdasarkan bank itu seharusnya sama dengan correct cash balance berdasarkan buku perusahaan. Ini adalah ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Jadi di sini balance per banknya adalah $20.502, sementara balance per booknya adalah $20.502, sementara bank statementnya itu menunjukkan angka $22.190. Nah, ini ada beberapa item rekonsiliasi, ada deposit sebesar $3.680, yang mana deposit ini termasuk ke deposit in transit ya, not appear. Ini belum tampak di bank statementnya nih depositnya. Nah, ini ada beberapa cek yang ternyata belum di-charge ke bank. Ada outstanding check nih. Cek nomor 7327, 7348, dan 7349. Kemudian item rekonsiliasi nomor 3 adalah perusahaan belum membukukan pendapatan bunga. Sementara di rekening korannya sudah tertera, tapi di buku perusahaan belum ada. Dan yang keempat adalah service charge dari bank itu sudah mengurangi saldo perusahaan versi rekening koran, tetapi belum dibukukan oleh perusahaan. Nah, ini nomor 5 itu adalah contoh dari not sufficient fund, di mana perusahaan itu mengembalikan cek senilai 220 karena ternyata tidak cukup dananya. Jadi untuk not sufficient fund itu atau NSF, jadi nuggets-nya itu mendapatkan cek senilai $220. Saat dicairkan ternyata dana dari lawan transaksi atau customer-nya tidak cukup, sehingga dikembalikan oleh bank, dan itu rekonsiliasinya adalah NSF, not sufficient fund. Padahal perusahaan sudah
mencatat sebagai penerimaan, karena kan dikasih cek nih, pada saat mencairkan ternyata tidak bisa diuangkan. Gitu, itu juga merupakan item dari rekonsiliasi. Nomor 6, ternyata ada kesalahan ya. Ada kesalahan pada cek nomor 7322. Iya, di mana cek tersebut ditulisnya 131 ya. Jadi untuk poin 6, akuntan dari Nuggets ini salah. Jadi cek yang senilai 131 itu pada sistem informasi akuntansinya itu justru tertulis 311. Gitu. Jadi account payable-nya itu berkurang 311 dan kasnya juga berkurang 311, di mana kas yang dikurangi ini lebih besar, padahal kan harusnya hanya 131, jadi terlalu besar mengurangi kas di sistem informasi akuntansi atau di buku perusahaan. Item nomor 7 yaitu adalah kesalahan di bank ya. Kesalahan di bank senilai 175 men-charge nugget, padahal harusnya tidak di-charge. Ya, baiklah, ini adalah bentuk dari rekonsiliasi untuk Nugget Mining Company, Bank Rekonsiliasi. Nanti ditulis juga nama banknya, kemudian dituliskan periodenya. Kita mulai dengan balance per bank statement pada akhir periode atau November 30, 2019, yaitu 22.190. Di sini awalnya kita berangkat dari angka 22.190 dolar, kemudian ada item-item rekonsiliasi yang bersifat positif atau menambah kas dari sisi bank. Yang pertama deposit in transit, itu item rekonsiliasi nomor 1, kemudian bank error, karena awalnya di-charge sama banknya, padahal seharusnya tidak di-charge. Jadi awalnya bank mengurangi 175, seharusnya tidak boleh dikurangi, sehingga nanti koreksi atas bank error itu bersifat menambah. Ya karena nggak boleh. Jadi dianulir gitu loh. Pengurangan kas secara banknya dianulir sehingga bersifat menambah. Jadi total item rekonsiliasi yang bersifat positif adalah 3.855. Sehingga untuk sementara balance banknya adalah balance kas banknya 26.045 dolar. Selanjutnya ada item rekonsiliasi yang bersifat negatif atas item rekonsiliasi nomor 2. Outstanding check. Itu outstanding check 5.001 itu berasal dari 3 cek tadi ya, kalau dijumlahkan 5.001. Sehingga dari 26.045 dikurangi dengan outstanding check dapat correct cash balance-nya adalah 21.044 dolar. Baik, angka tersebut kita compare nih dengan balance per book-nya. Balance per book awalnya kan 20.502, kemudian ternyata ada penerimaan interest yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar 600 dolar, maka penerimaan tersebut harus bersifat menambah. Error. Jadi akuntan perusahaan itu melakukan kesalahan. Jadi cek yang dikeluarkan itu lebih tinggi 180 daripada yang tertera di cek. Jadi di sistem informasinya itu dia lebih banyak mengurangi kas sebesar 180 dolar. Harusnya nggak seperti itu. Sehingga atas kesalahan tersebut menjadi
koreksi positif di balance per book. Jadi memang kalau menentukan errornya per bank atau per book, ya kita lihat siapa yang melakukan kesalahan. Kalau misalkan bank, berarti kita cantumkannya di item rekonsiliasi bank. Kalau misalkan perusahaan atau akuntan yang melakukan kesalahan, akuntansi banknya, ya udah kita, akuntan perusahaannya, ya sudah kita akan membetulkan dan menjadikan hal tersebut menjadi item rekonsiliasi dari sisi perusahaan. Ini bersifat menambah. Kemudian ada juga perusahaan belum melakukan pengurangan saldo kas di bukunya perusahaan sebesar $18 atas administrasi bank, biaya administrasi bank. Kemudian perusahaan awalnya sudah melakukan penambahan kas nih di ledgernya. Karena perusahaan posisinya sudah mendapatkan cek dari konsumen, ternyata pada saat cek itu diproses, dibalikin sama bank karena dana konsumen tidak cukup. Sehingga yang awalnya sudah ditambahkan oleh perusahaan, mau tidak mau harus menjadi item yang mengurangi kas pada sisi buku perusahaan. Sehingga correct cash balance berdasarkan perusahaan adalah 21.000, itu sama dengan correct cash balance berdasarkan bank. Ya, baiklah. Sekian materi dari saya terkait dengan rekonsiliasi dari bank. Jadi kesimpulannya adalah jika kalian ingin membuat rekonsiliasi bank, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian harus dapatkan dulu data sumbernya. Jadi data sumbernya, kalau kita rekonsiliasi itu berarti kan kita membandingkan ya, membandingkan data. Dalam hal ini data yang kita bandingkan adalah data kas milik perusahaan atau yang di buku perusahaan dan juga kas yang tertera di rekening koran atau kas versi bank. Setelah dua data itu kita peroleh, barulah kita membuat rekonsiliasi bank menggunakan format yang ada, format yang umum. Kita mulai dulu dengan koreksi dari sisi bank. Kas endingnya berapa dari sisi bank, kemudian kita identifikasi ada tidak item-item rekonsiliasi yang bersifat menambah dan bersifat mengurangi kas dari sisi bank statement. Setelah kita temukan, berarti nanti yang item positif akan bersifat menambah, item negatif akan bersifat mengurangi kas per bank statement. Nanti kita akan mendapatkan correct cash balance. Setelah itu selesai, baru kita mengoreksi balance per buku perusahaan. Dari balance per booknya, kemudian kita kurangi dan kita tambah item-item rekonsiliasi seperti ada bank service charge yang belum dibukukan, ada interest yang belum dibukukan, ada error dari sisi perusahaan, atau ada not sufficient fund yang harus mendidak atau mengurangi kas versi perusahaan. Jadi kalau misalkan ada kesalahan yang sudah kita identifikasi dan itu berhubungan dengan buku perusahaan, berarti kita harus melakukan jurnal penyesuaian juga nih, harus membuat adjusting entries tapi yang berhubungan sama buku saja. Karena posisinya kita adalah akuntan dari perusahaan, sehingga kita concern-nya adalah pada item rekonsiliasi per buku. Nah, ini adalah jurnalnya. Yang pertama adalah untuk merecord interest. Jadi, untuk merecord interest, cash pada interest revenue sebesar 600. Kemudian karena kesalahan ya, kesalahan perusahaan merecord settlement dari account payable-nya terlalu besar, account payable-nya terlalu besar, kasnya juga terlalu besar, sehingga pada saat dikoreksi, kasnya
jadi posisinya di debit 180 dan account payable-nya ada di kredit sebesar 180. Kemudian, perusahaan juga mencatat adanya biaya administrasi bank, bank charge expense atau office expense pada cash. Kemudian, di sini ya adanya not sufficient fund yang awalnya kita sudah catat. Kalau not sufficient fund kan ketika dapat cek dari konsumen, kita nyatet dulu nih dengan asumsi ya ceknya nanti bisa dicairkan. Karena pada saat menerima kita sudah pede gitu ya, ceknya bisa dicairkan, kita sebagai perusahaan mencatat cash pada AR. Sementara ternyata si ceknya ditolak, sehingga cash pada AR-nya harus dibatalkan. Menjadi AR pada cash lagi sebesar cek yang ditolak, yaitu dalam hal ini 220. Ya, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang akan atau yang sedang mempelajari materi terkait rekonsiliasi bank atau memang sedang praktik untuk membuat rekonsiliasi bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.